Halo, selamat sore menjelang malam sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya akan membahas sebuah token yang nggak turun-turun ya teman-teman. Ya nggak turun-turun, ini token dari kemarin itu naik terus ya. Si Raca ini, Radio Caca ya. Per hari ini itu harganya sudah Rp99 teman-teman. Kita genapin aja lah Rp100 teman-teman. Kalau kita lihat candles alnya ini itu harganya betul-betul to the Mars ya. Raca to the Mars ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Raca ini token apa, ya saya sebenarnya sih saya sudah kemarin review ya teman-teman. Cuman saya agak kecewa ya, review Raca saya itu sedikit sekali gitu ya. View-nya kalah ya. Army Raca itu memang kalah ya dari Buff Doge, Shiba Inu. Ya saya pernah review Raca, cuman sedikit sekali. Mana dia si Raca itu udah lama sekali ya saya review. Saya beli waktu itu harganya masih Rp30 ya teman-teman, saya beli. Cuman saya take profit kemarin itu di harga 60-an teman-teman. Saya take profit separuh. Saya itu main aman kalau main micin itu teman-teman. Jadi kalau saya sudah untung, modal saya ambil, profitnya saya tinggalin, saya hold. Jadi sekarang tuh saya punya Raca tuh nggak banyak lagi teman-teman. Kenapa? Karena nggak pakai modal lagi, cuman untung doang. Nah, 4 minggu yang lalu teman-teman saya pernah review Raca ya. Radio Caca The Next 1000 kali games ya. Pernah review ini, yang nonton cuma 473 kali. Kan sedih saya kan teman-teman. Ya harusnya orang udah banyak yang sukses dan kaya dari Raca ini 4 minggu yang lalu. Tapi yang nonton cuma 473 orang doang ya, sedih banget ya. Oke, kita tidak perlu bersedih teman-teman. Kita harus menatap ke depan. Dan si Raca ini udah Rp100 aja ya, parah ya. Parah si Raca ini. Oke, buat teman-teman yang belum mengenal Raca, saya akan kembali review singkat aja ya teman-teman. Raca itu adalah token yang berbasis di jaringan Ethereum teman-teman. Dia berdiri di jaringan Ethereum. Buat para senior pasti tahu betapa bagusnya token micin di jaringan IRC teman-teman. Ya, betapa bagusnya token-token yang di jaringan IRC. Ya, kalau BSC itu sering dianggap lebih rendah lah daripada token micin yang ada di jaringan IRC gitu. Kemudian untuk ekosistemnya sendiri, Raca itu dia ekosistemnya tentang metaverse ya teman-teman, NFT, gaming, dan game yang terkenal di Raca itu adalah Metamon teman-teman. Teman-teman bisa memainkan Metamon itu akan mendapatkan reward karena tipe gamenya itu adalah play to earn ya teman-teman. Kemudian kita di sini bisa lihat ya teman-teman, harga tertingginya di di coin market cap itu tertingginya mana nih harga tertinggi itu Rp100,72 ya teman-teman, dan harga terendahnya 3 bulan yang lalu itu Rp3 ya teman-teman. Beruntung banget ya orang yang nyerok di 3 bulan yang lalu tuh harganya masih Rp3 ya, gila. Nah, untuk supply si Raca sendiri itu nggak banyak ya teman-teman, cuma 443 miliar 478 juta, jadi supply-nya itu 443 miliar. Ya, kita genapin aja lah 450 miliar supply, dan ini termasuk kecil teman-teman ya. 443 miliar 478 juta 491.084 rupiah ya. Dan peredaran supply sekarang itu 181 miliar 850 juta 767.347 rupiah. Kemudian untuk market cap-nya sendiri teman-teman, Radio Caca ini gila sekali ya teman-teman. Market cap kemarin yaitu 2.491.973.889.457 rupiah. Gila ya market cap-nya. Sudah 2 triliun untuk Radio Caca. Ya, itu sedikit singkat mengenal Raca ya teman-teman. Memang token-token yang ekosistem metaverse ya, metaverse kayak Raca ini sedang booming akhir-akhir ini, seperti Engine, Mana gitu ya. Nah, untuk yang metaverse micinnya salah satunya adalah Raca ya teman-teman. Kalau Mana kan nggak bisa kita sebut token metaverse yang coin metaverse yang micin lagi gitu ya, karena dia sudah besar dan listing di Binance. Ini si Raca sempat listing di Binance teman-teman. Ini harganya bisa lebih dari $1 ya kalau menurut saya teman-teman. Tapi ya itu kan kalau bisa listing di Binance ya, kita kan nggak tahu. Buat teman-teman yang pengen lihat di Twitternya, itu Raca itu di endorse oleh ibunya Elon Musk ya teman-teman. Ibunya Elon Musk itu mengendorse Raca teman-teman ya. Salah satu
brand ambasadornya BA itu gitu ya. Itu pernah itu ditweet oleh sama ibunya Elon Musk itu ya, Maye Musk itu. Saya lupa itu, kalau nggak salah saya pernah lihat itu ya. Nah ini dia Maye Musk itu teman-teman. Ya, dia nge-tweet ini ya, dia nge-tweet tentang Radio Caca ya teman-teman. Buat yang nggak tahu Maye Musk itu adalah emaknya Elon Musk ya teman-teman. Emak aslinya ya, emak kandungnya si Elon Musk. Ya, Elon Musk itu siapa? Elon Musk itu adalah orang terkaya di dunia. Mungkin sekarang udah digeser ya sama siapa namanya tuh? Pendiri apa namanya? Ownernya tas-tas bermerek itu, lupa saya namanya. Mungkin digeser itu. Ya. Tapi ya nggak jauh-jauh kali lah terlempar si Elon Musk ya. Paling nomor 3 ya di bawah Jeff Bezos atau nomor 4 gitu ya. Kurang tahu saya berapa sekarang terkaya dunia. Yang jelas Elon Musk itu pernah jadi orang terkaya dunia dia. Kayaknya udah terlewat nih ya teman-teman. Jadi intinya Radio Caca itu dia tokennya Metaverse teman-teman. Seperti kita tahu Metaverse itu sekarang sedang booming. Dan kemungkinan tahun depan itu Metaverse bakalan lebih besar daripada sekarang. Karena tahun depan seperti yang teman-teman tahu, raksasa media sosial Facebook akan mengubah namanya jadi Meta. Ya, bakalan bener-bener booming token-token Meta tahun depan. Tapi ini masih bersifat spekulasi ya teman-teman. Jadi jangan pula teman-teman meng-all-in ya, jangan sampai meng-all-in aset hidup Anda, tabungan Anda semua di-all-in ke satu token ya teman-teman. Saya sendiri aja nggak berani ngitung meng-all-in semua ya teman-teman. Nah ini saya perlihatkan portofolio saya di Get.io ya teman-teman. Saya aja nggak berani meng-all-in teman-teman. Ini portofolio saya real teman-teman. Ini di Get.io ya. Selain di Get.io saya juga punya porto di Trust Wallet. Ini di nomor 1, makanya dia paling atas teman-teman. Portofolio saya terbesar tuh di Baby Doge ya. Kemudian itu kedua di Fake. Ini di Get.io ya teman-teman, bukan totalnya. Saya juga punya Buff Doge di apa namanya di Trust Wallet. Saya juga punya Fancat di Trust Wallet. Karena kan di Get.io ini belum ada Fancat gitu ya, belum ada Buff Doge. Baby Doge yang paling besar teman-teman. Kalau di Get.io kemudian saya punya Fake, kemudian saya punya Yoshi, kemudian saya punya Kisu, Racha, Floki. Saya punya TVK ya. Ini juga tentang Metaverse. Saya punya Shiba Inu, saya punya TRX. Kenapa saya suka TRX? Karena TRX ini adalah blockchainnya gaming ya teman-teman. Kemudian saya punya Rizquack yang baru-baru kemarin tenar ya. Kemudian sedikit USDT. Sisanya masih ada juga ya. Saya nge-hold Saitama, Elon ya, Tetan, kemudian Gourmet Galaxy dan lain-lain. Ya masih banyak lah ya. Tapi untuk Racha itu masuk ke 1, 2, 3, 5 besar portofolio saya lah ya teman-teman untuk Racha. Di bawahnya Ploki. Nah, saya aja nggak berani all-in di satu token ya teman-teman. Jadi jangan sampai meskipun Metaverse itu spekulasinya tahun depan bakalan booming seperti token-token sport ya teman-teman. Token-token sport itu juga dispekulasikan tahun depan bakalan booming karena ada Piala Dunia seperti token sport Chiliz ya, CHZ nih dia Chiliz ya. Makanya harganya sekarang mulai naik ya. Kemarin itu masih 4 ribuan ini si Chiliz ini. Gitu teman-teman. Jangan sampai all-in semua simpanan Anda, cut loss di token lain, beli Racha jangan teman-teman. Ya, pastikan Dior terlebih dahulu kalau Anda pengen beli Racha gitu. Tokennya bagus, projectnya bagus ya teman-teman. Nah kita lihat ini candle satu hari gila ya teman-teman, nggak ada turun-turunnya ya. Ini naik terus ya, satu hari apalagi ya. Kita tengok 1 jam aja kayak gini candlesnya ya. Dari awal ya sampai sekarang itu nggak naik terus, ngaceng terus ini si Racha ya. Saya juga bingung apa sih penyebabnya, kenapa dia itu kuat banget ya. Padahal ini udah saya take profit ini teman-teman, take modal ini ya teman-teman. Seandainya saya nggak take modal, ini udah ratusan dolar saya punya Racha sekarang. Ya, tapi karena take modal ya jadi nggak nyampe $1.000-an gitu ya. Harusnya sih kalau saya nggak take modal kemarin udah besar sekali Racha saya. Tapi saya ini terlalu pemain aman teman-teman, pemain aman kali ya. Karena resiko micin itu memang besar sekali. Ya, jadi buat sahabat-sahabat yang bermain micin pastikan tahu resiko micin itu sangat besar ya, sangat besar sekali. Ya, tapi kalau micin di Get.io ini masih mending lah daripada micin-micin yang ada di Trust Wallet. Kenapa? Karena untuk masuk ke Get.io itu butuh biaya yang besar. Jadi micin-micin yang sanggup masuk ke Get.io itu adalah micin-micin yang punya project jelas sehingga dia mampu bayar ratusan ribu dolar di Get.io ini teman-teman. Ya, jadi kalau mau hunting sedikit aman, huntinglah di Get.io gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar Get.io silahkan daftar di link referral saya di link deskripsi ini ya teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan diskon fee 10% trading dari saya.
ya apabila daftar lewat link referral saya. Kalau enggak ya enggak dapet gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat diskon fee trading di Get.io, silahkan daftar lewat link referral saya. Beli Raca atau beli apapun lah di sini, beli apa namanya, beli Baby Doge kah, beli fake kah, terserah lah apa. Yang penting daftarnya di link referral saya. Kemudian buat teman-teman yang pengen deposit ya, kan depositnya ini nggak bisa pakai Bank Indonesia ya. Di sini di dompet klik deposit. Teman-teman harus deposit USDT itu melalui perantara exchange lokal ya teman-teman. Kita pilih USDT. Nah, kita pilih jaringannya nanti BEP20. Nanti teman-teman kirim dari exchange lokal gitu. Ya, kirim dari exchange lokal USDT-nya. Misalnya teman-teman beli di Indodax atau di toko kripto. Transfer dari sana, kemudian pakai alamat ini, jangan salah. Transfer dari sananya juga pakai BEP20. Pastikan alamat BEP20 ini di toko kripto atau Indodax gitu. Ya, cara depositnya. Jadi nggak susah ya teman-teman. Saya kira cuman itu saja ya teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah masih recommended beli Raca? Kalau saya sih untuk long term masih recommended ya teman-teman, masih oke lah ya. Tapi itu bukan financial advice, teman-teman silakan dior aja. Karena sekarang memang harganya lagi di pucuk. Tapi buat jangka panjang sih masih worth it. Tapi buat teman-teman yang spekulan yang berharap 1 minggu lagi naik, sekarang itu sangat di pucuk sekali. Saya nggak akan sarankan buat teman-teman beli kripto itu untuk jangka pendek gitu. Pastikan dior, ingat saya bukan financial advice Anda, saya hanya holder sama seperti Anda juga ya, sama holder. Ingat ya teman-teman, saya bukan financial advice. Terima kasih buat teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.